Berita kematian tragis pedangdut Irmawati pada 3 April 2016 lalu tidak hanya menghebohkan pemberitaan dalam negeri, namun juga turut diliput oleh media asing seperti The Mirror dan The Australian. Dalam tulisannya, Mirror cukup terkejut lantaran Irma masih bisa manggung selama 45 menit usai digigit ular King Cobra yang diketahui bernama Rianti sebelum akhirnya roboh dan meninggal dunia. Namun di balik aksi naas yang dialami Irma, kecurigaan keluarga terhadap kasus kematian Irma semakin besar. Pasalnya, tak biasa-biasanya Irma manggung dengan pawang ular yang bukan langganannya. Selain itu, saat manggung, mulut ular yang biasa disewa seharga 200.000 itu pun tidak dilakban. Hingga kini Polres Karawang masih terus menyelidiki penyebab tewasnya pedangdut Irma Bule. Kapolres Karawang, Ajun Komisaris Besar Andi Muhammad Diki mengatakan pihaknya tak ingin terburu-buru menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Menurutnya, unsur yang mengarah pada dugaan kelalaian tipis karena yang meminta ular kepada pawang adalah korban dan inisiatif korban sendiri. Hingga kini sudah ada 5 orang saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Bagaimanakah kelanjutan kasus penyelidikan Irma Bule? Benarkah dugaan kelalaian semakin menguat ketika tim kuasa hukum Irma menemukan beberapa kejanggalan dari kematian Irma? Dan benarkah ada saksi, yaitu pengisi acara dan seorang biduan yang hingga kini tak pernah muncul untuk dimintai keterangan mengenai kasus kematian Irma? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan hanya di Rumpi No Secret. Oke, pemirsa, sekarang saya sudah berada bersama tim kuasa hukumnya mewakili keluarga almarhumah Irma. Begitu ya, ada Mas Anom, ada Gilbert dan Miki. Miki. Oh, Miki. Oke, ya. Ini kalau yang saya tengah kayaknya wajahnya familiar ya. Dulu pernah sempat dekat sama Sheila Marcia, bukan sih? Ya, mungkin sekarang itu cuma dulu pernah main sinetron bareng. Oke. Main sinetron bareng aja. Ya, oke. Udah menikah ya sekarang ya? Udah. Oh iya, pantesan panik mukanya. Kenapa harus panik? Gak panik kok. Gitu, kaget. Ya, kita buat ice breaking aja. Kita akan membahas mengenai kasusnya almarhumah Irma Bule. Ada beberapa artikel yang kita mau tanya sama tim pengacara, dan ini artikel yang pertama. Irma Bule diduga jadi korban pembunuhan berencana. Begitu, bagaimana tanggapan pihak pengacara terhadap istilah ini, pembunuhan berencana? Ya, ada dugaan kita ya. Ada dugaan kita mengarah kepada pembunuhan berencana 340 terhadap almarhum, yang mana kami banyak melihat beberapa faktor yang kejanggalan ya. Yang pertama, pada tanggal 3 April ada seseorang yang diutus oleh siapa datang ke rumah, lalu datang tidak minta izin sama suami bahkan keluarga, tidak memperkenalkan diri dan sebagainya. Nah, tujuannya apa datang situ? Untuk menjemput Ade Irma. Oh gitu? Proses penjemputan. Iya. Okay. Untuk menjemput datang aja ujuk-ujuk jemput gitu. Nggak memperkenalkan diri, saya siapa, saya dari mana. Tapi suaminya tanya itu siapa? Suaminya sempat begitu bangun tidur karena dia shift malam kerja, tidak sempat tanya, tiba-tiba orang itu duduk ngambil tasnya almarhum, langsung pergi bawa. Oke. Nah, itu satu. Ya. Yang kedua, kita melihat begitu peristiwa kejadian di panggung pada konsernya. Nah, almarhum kan dipatok itu. Saat itu jam 9 malam. Nah, di sana katanya ada pawang. Yang kesannya mungkin dia pikir profesional apa segala macam. Ternyata enggak. Nah, begitu dipatok di bagian paha, kan yang diikat bagian apa? Bagian bawah. Bukannya justru yang menuju ke jantung. Harusnya di sini dong, dia tahan supaya racunnya tidak naik ke jantung. Ternyata itu pawang atau bukan? Nah, ini kalau kita lihat dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Karawang, bahwa memang yang namanya si Bogel itu kan katanya pawang, bahkan sempat diperiksa oleh pihak penyidik. Tapi kami melihat dia tidak profesional. Entah dia pawang, entah dia mengaku pura-pura jadi pawang. Mungkin pawang ular kali, pawang hujan. Mungkin, ya kan? Nah, sehingga kami melihat bahwa ada unsur kesengajaan di sana. Ya, ada unsur kesengajaan. Bahkan saya sangat menduga keras sekali bahwa saya sempat telepon siapa yang pawang ular itu? Pawang ularnya Irma. Panji. Saya sempat konsultasi dengan Panji. Panji, itu kalau dipatok ular, itu kekuatannya berapa puluh menit? Paling kuat mas 30 menit katanya. Ini bisa 45 menit masih nyanyi dan masih joget. Oh iya. Nah justru itu yang saya lihat, kok
begitu dipatok, udah diikat bagian bawah, memicu untuk naik racun ke atas, malah dia mereka di sana, pihak penyelenggara ataupun siapa di sana, malah disuruh almarhum untuk melakukan satu gerakan yang aktif untuk menyelesaikan 2 lagu lagi. Almarhumah disuruh? Ya, pasti disuruh. Bukan atas inisiatif dia? Enggak, karena dia udah dibayar kemudian dia tetap menyanyi? Enggak dong, kan di situ semua ditata, kan? Ya kan? Semua di situ ada MC-nya. Pawangnya juga tidak menyarankan untuk berhenti dulu? Mestinya harus berhenti. Nggak usah bicara pawang. Mungkin penyelenggara pun ketika ada korban di sana harus berhenti, nggak mungkin nggak? Jadi mulutnya ular tidak dilakban, taringnya tidak dirindungi, begitu setelah digigit ngikatnya salah, begitu diikat pun masih suruh goyang-goyang gitu, bukannya langsung dibawa untuk disuntik. Itulah unsur yang kita lihat, ada unsur kesengajaan bahkan perencanaan, karena begitu dia menjemput, tidak nampak mukanya, begitu antar si korban ke rumah sakit pun mereka tidak menunjukkan identitas mereka. Bahkan pakai KTP-nya si siapa? Ketika masuk rumah sakit, mendaftarkan di rumah sakit bukan pakai KTP dari Bogel ini. Bogel atau entahlah siapa. Ini malah pakai KTP-nya almarhum. Oh, oke, baiklah. Baik, kita lihat ini ada beberapa tayangan yang berhasil mewawancarai pawangnya yang bernama Pak Bogel. Seperti apa komentarnya? Pas nari itu ular udah, saya si Irma itu udah dikasih saran bahwa pegang ular begini. Ya intinya mah dia nggak nurut sih gitu. Pas kejadian keinjak pertama emang masih ada saya tuh. Pas pertama semua itu artis, semua pemain semua tahu. Bukannya teman kita doang yang tahu, semua teman pasti tahu gitu kejadian situ. Pas ular turun dari saweran, ular naik lagi ke panggung. Saya masukin itu ular ke karung. Dia yang ambil lagi sendiri. Pas kepatok dia langsung manggil saya. Kepatok. Di sebelah mana, bagian apa? Belah kanan. Paha kanan. Paha kanan. Itu langsung saya sedot. Pas langsung sedot ya, pas terakhir nyanyi, langsung dia wawancara dulu. Pas turun itu di bawah itu saya sedot lagi. Sedotnya dengan cara apa, Pak? Ya pakai mulut. Iya pakai mulut. Ditarik lagi. Pas udah tawarin, suruh dibeset sedikit, biar keluar bisanya. Langsung kita kan sambil di black kan bisa disedot cepat gitu. Nggak mau dianya. Pas gitu kan kita kan nggak mau disedot, ya udah kita suruh ke klinik aja. Itu yang bawa kan pimpinan organ, bukan saya yang bawa. Itu aja. Oke, jadi udah 2 kali naik, yang kedua dia bilang katanya Irmanya ngambil sendiri ulernya. Jadi gini, saya setelah dapat kuasa kemarin dengan tim saya, ada beberapa hal yang kami cari bukti ya, ada kita gali informasi, kita gali data dan sebagainya. Ternyata kami menemukan di HP almarhum bahwa si saudara Bogel ini justru kita duga tidak ada di tempat saat itu. Oh gitu? Ya. Karena ada komunikasi yang SMS antara korban dengan saudara Bogel yang mengaku pawang ini. Yang mengatakan bahwa? Ya mereka ada interaktif di sana bahwa korban mengatakan, "Bang, saya kepatok ular. Di mana?" Ya di panggung acara ini. Aduh saya masih di sini dan sebagainya. Makanya saya sangat melihat persoalan ini kan janggal sekali ya persoalan ini. Jadi dia bisa diwawancara memberikan keterangan seperti itu apakah yang bersangkutan adalah pawang yang namanya Bogel yang bertanggung jawab atau orang lain? Atau orang lain, kita belum, ya makanya saya minta pihak kepolisian untuk terus gali itu. Dan ada beberapa foto yang didapat juga dari tim kuasa hukum mengenai luka almarhumah yang sempat diobati dengan menggunakan ramuan apa itu? Cabai hijau. Cabai itu. Kayak cabai ya, hijau-hijau gitu. Itu kalau menurut Panji yang biasa menjadi pawang ular. Tidak ada. Justru menurut Panji itu memicu bahaya. Oh ya? Iya, karena panas kan. Aduh. Nah makanya disitulah saya melihat. Yang ngasih cabai hijau itu siapa? Udah tahu, Pak? Oh ya Pak, mungkin pasti ada orang-orang di situ lah. Belum tahu ya. Nah, tapi kan makanya kita melihat apakah ini secara serta-merta pawang yang melakukan pengobatan itu. Kok sembrono sekali gitu ya. Istilahnya, yaitu makanya dugaannya adalah ini ada sebuah kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Begitu dugaannya. Bukan hanya kelalaian. Tapi sengajaan.
unsur kesengajaan dan perencanaan. Oke, kita akan kembali lagi berbincang setelah berikut ini. Tetap di Rumpi.